Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa manusia mampu hidup di dalam dunia virtual? Rencana ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh perusahaan Facebook yang sekarang dinamai Meta pada tahun 2022 kemarin dengan proyek bernama Metaverse. Namun sebelum membahas Metaverse, kalian ingin saya ajak ke masa lalu, lebih tepatnya tahun 2012. Pada tahun 2012 ada sebuah animasi dari sebuah negara yang kalian biasa sebut sebagai Jepang yang menggambarkan betapa majunya teknologi di zaman itu. Ya, negara Jepang kala itu, lebih tepatnya digambarkan pada zaman atau pada tahun 2022 teknologi ini dipublikasikan di Jepang. Sebuah animasi Jepang atau biasa sebut kita anime yang berjudul Sword Art Online. Sedikit pengetahuan saja bahwa dulunya saya adalah seorang gamers pada tahun 2012-an lah, terutama dalam game yang bergenre MMORPG atau saat itu saya bermain Dragon Nest, serta saya seorang pemain Dota 2 juga, ya Warcraft lah kalau kalian masih mengingatnya. Setiap sore sehabis pulang sekolah, saya sempatkan untuk mampir ke warnet untuk ya bermain game lah. Saya bermain itu setidaknya sekitar 3-5 jam lah, atau dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Karena saya ingat benar ketika jam 8 malam pasti saya ikut guru saya untuk bekerja merekam sebuah acara, entah itu pernikahan ataupun orkes atau mungkin wayang dan sebagainya lah. Yang intinya itu acaranya pasti malam. Dari gaji yang diberikan oleh guru saya inilah saya mampu membayar tarif yang dikenakan oleh warnet yang kala itu masih per jam 5.000 lah, atau paket malam sekitar 20 ribuan untuk 5 jam. Pada tahun 2012, di sela-sela waktu istirahat bermain game, saya selalu menonton anime Jepang dan tidak sengaja menonton anime Sword Art Online tersebut. Anime SAO, ya singkatannya ya, disajikan dalam bentuk 25 episode. Tak cuma pencinta anime, akan saya yakin banyak para pemain atau para gamers dari seluruh dunia, terutama pecinta Dragon Nest yang awalnya tidak suka anime, mereka pasti menonton SAO. Alasannya cuma satu, karena anime ini mengangkat tema game online. Di sini saya ingin menceritakan secara singkat tentang anime SAO ini. Kalau mau lebih lengkapnya bisa sempat cari sendiri di internet dan menontonnya dari awal sampai akhir, sampai ke tahun kemarin ya. Tahun kemarin tuh season yang terakhirnya atau season keempat atau season kelima ya, yang Underworld itu keluar tahun kemarin kayaknya. Sword Art Online bercerita mengenai sebuah game online canggih di masa depan, lebih tepatnya pada saat itu tahun 2022, di mana para pemainnya harus mengenakan sebuah helm bernama Neverkey. Helm tersebut diceritakan bisa menstimulasi otak penggunanya sehingga mereka bisa masuk dan merasakan langsung bagaimana sensasi dunia virtual dari game yang mereka mainkan. Cerita ini dimulai dengan menampilkan seorang remaja yang pendiam yang sangat menggemari game online. Namanya Kazuto Kirigai. Sejak kecil, Kazuto atau yang lebih dikenal dengan nama karakter gamenya ya, Kirito, hobi mengotak-ngatik barang elektronik dan komputer. Nah, ini juga lah yang membuat saya menjadi semangat untuk waktu dulu mau track HP dan komputer ya, karena ke-distract dari anime ini. Oke, lanjut aja. Minatnya pada hal tersebut membuatnya jarang berinteraksi dengan orang lain. Kirito menyukai permainan yang diciptakan oleh Akihiko Kayaba. Bertolak belakang dari karakter Kirito di dunia nyata yang dikenal kalem dan tertutup, Kirito adalah sosok kuat dan cerdik yang berhasil bertahan di dunia game. Karenanya, ia sukarela menjadi beta tester permainan Sword Art Online dan berbulan-bulan bertualang di dunia game, menjelajahi semua lantai permainan. Nah, itu adalah sedikit cerita singkat dari Sword Art Online. Silahkan sobat kalau ingin meneruskan, silahkan cari di internet.
atau mungkin di dalam deskripsi ada ya link untuk download anime inilah. Kembali ke dunia nyata, apakah mampu teknologi yang ada di anime tersebut diterapkan ke dunia nyata? Jawabannya adalah mungkin terjadi. Kenapa saya bisa mengatakan mungkin terjadi? Ingat, Meta atau Facebook hari ini masih sangat-sangat gencar untuk mengembangkan teknologi ini. Elon Musk juga sedang mengembangkan AI mereka, robot mereka, untuk bertransformasi menjadi virtual reality. Dan masih banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di dunia yang bergerak dalam bidang teknologi yang sedang mengembangkan teknologi virtual reality. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ada yang mampu menciptakan teknologi ini? Serta kenapa pengembangan dari teknologi ini tidak tercium atau terliput oleh media, terutama media di Indonesia? Banyak sekali faktornya kenapa media tidak dapat meliput pengembangan dari teknologi ini, terutama Indonesia ya. Karena salah satunya adalah adanya pertarungan politik dan masalah perjudian yang sekarang masih digodok oleh media massa di Indonesia. Media itu lebih fokus ke hal-hal seperti itu, sedangkan untuk pengembangan dan ya teknologi-teknologi yang di luar itu semua itu seperti terbenam. Ya sebenarnya ada, tapi terbenam, kalah viral dengan para penjudi dan para politikus.